Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, program studi PGMI semester 3. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan bulat dan operasi hitungnya. Teman-teman, udah tahu belum apa itu bilangan bulat? Kalau belum tahu, kita simak bareng-bareng. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Contohnya seperti angka 2. Lalu bagaimana dengan pecahan dan desimal? Pecahan seperti 1/2 ataupun desimal seperti 0,2 tidak termasuk ke dalam bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan bulat hanya terdiri dari angka yang utuh saja. Contohnya seperti angka 2 tadi. Jadi bisa diingat ya teman-teman, kalau bilangan bulat itu hanya terdiri dari angka yang utuh saja, seperti angka 2 tadi. Nah, pecahan dan desimal tidak termasuk ke dalam bilangan bulat ya teman-teman. Nah, di atas ini ada beberapa contoh-contoh bilangan bulat. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Di atas ini itu namanya garis bilangan. Garis bilangan itu apa sih? Garis bilangan adalah garis yang memanjang tak terhingga di kedua arah dan digunakan untuk mewakili sekumpulan bilangan real atau bilangan nyata. Garis bilangan ini sangat penting dalam matematika teman-teman, karena dengan garis ini kita dapat memahami konsep ukuran relatif dan melakukan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Bisa dilihat lagi garis bilangan bulatnya. Angka 0 merupakan titik tengah dari garis tersebut. Di sebelah kiri ada sisi negatif yang terdiri dari angka-angka negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan di sebelah kanan ada sisi positif yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari keempat operasi hitung bilangan bulat tersebut. Nah, di sini ada operasi hitung bilangan bulat perkalian. Contohnya ada 2 kali 3 sama dengan positif 6, min 1 kali min 4 sama dengan positif 4. Jumlahnya sama-sama positif. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2-nya ada 3 kali, jadi 6. Min 1 dikali min 4 sama dengan 4. 1-nya ada 4 kali, jadi 4. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari contoh bilangan perkalian tadi, yaitu perkalian dua bilangan yang tandanya sama, hasil bilangannya akan positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Seperti contoh yang tadi, yaitu positif 2 dikali positif 3 sama dengan positif 6. Dan negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan positif 4. Jadi, jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif ya teman-teman. Lalu, bagaimana jika tanda yang digunakan tidak sama dalam kedua bilangan? Contohnya seperti 2 kali min 4 sama dengan min 8, min 2 kali 3 sama dengan min 6. Sebelumnya kita coba menghitung dulu. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. 2-nya ada 4 kali ya teman-teman. 2, 2, 2, dan 2. Jadi min 8. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. 2-nya ada 3 kali, jadi min 6. Nah, karena contoh yang baru saja tandanya berbeda, yaitu ada yang negatif sama positif dan ada yang positif sama negatif, jadi hasilnya tidak positif seperti yang sebelumnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa perkalian dua bilangan yang berbeda tanda hasilnya bilangan negatif. Contohnya seperti positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi kalau yang tadi misalnya positif kali positif sama dengan
positif atau negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, kalau tandanya berbeda seperti positif kali negatif atau negatif kali positif, maka hasilnya akan negatif ya teman-teman. Nah, setelah tadi membahas operasi hitung bilangan bulat perkalian, sekarang kita akan bahas pembagian karena lawan dari perkalian adalah pembagian. Nah, di sini ada angka 40. Angka 40 ini adalah hasil dari 8 dikali 5. Angka 40 kalau dibagi 8 sama dengan 5. Dan angka 40 juga kalau dibagi 5 sama dengan 8. Nah, dari contoh pembagian yang tadi yaitu 40 dibagi 8 sama dengan 5 atau 40 dibagi 5 sama dengan 8, maka bisa ditarik kesimpulan pembagian dua bilangan yang tandanya sama hasilnya bilangan positif. Seperti positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan negatif. Ini sama kayak contoh dari perkalian ya teman-teman. Nah, di sini juga ada angka min 36 atau negatif 36. Negatif 36 adalah jumlah dari 6 dikali negatif 6. Min 36 jika dibagi 6 sama dengan min 6. Min 36 juga kalau dibagi min 6 sama dengan 6. Bedanya kalau yang atas hasilnya negatif, yang bawah hasilnya positif. Kenapa? Karena tanda yang pembaginya juga berbeda ya teman-teman. Nah, dari contoh pembagian bilangan tadi, pembagian dua bilangan yang berbeda tandanya hasilnya bilangan negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang operasi hitung bulat penjumlahan. Di sini ada min 5 tambah 6. Nah, ada garis bilangan bulat yang tadi ya teman-teman. Kita tarik dari titik tengah yaitu 0 ke arah kiri yaitu ke arah negatif karena min 5. Kita tarik 5 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sampai di min 5. Kemudian kita tambah positif 6. Nah, setelah tadi ditarik ke kiri yaitu ke arah negatif, sekarang kita tarik ke sebelah kanan ke arah positif. Karena min 5 ditambah 6 yaitu ditambah positif ya teman-teman. Jadi dari negatif 5 kita tarik ke arah positif 6 kali. Kemudian titiknya berhenti di angka 1 positif. Jadi min 5 ditambah 6 sama dengan positif 1. Satu contoh lagi yaitu min 4 dikurangi 7 sama dengan dimulai dari titik tengah yaitu 0, kita tarik ke sebelah kiri karena min 4 ya teman-teman. Kita tarik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berhenti di titik min 4. Nah, karena pengurangan kita geser lagi ke arah kiri yaitu ke arah negatif, walaupun lawannya atau angka selanjutnya bukanlah negatif, tapi karena ini pengurangan kita tarik angkanya ke sebelah kiri ya teman-teman yaitu ke arah negatif. Tadi kan di angka min 4 dikurangi 7, kita tarik lagi 7 angka. Jadi berhenti di min 11. Jadi min 4 dikurangi 7 sama dengan min 11 ya teman-teman. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari dua contoh pengurangan dan penjumlahan tadi bahwa A ditambah min B sama dengan A dikurangi B. A dikurangi min B sama dengan A ditambah B ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa aturan operasi hitungan bilangan. Yang pertama, operasi hitung bilangan dikerjakan secara urut mulai dari kiri. Yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan karena tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalau dalam satu soal ada perkalian dan penjumlahan, maka yang didahulukan yaitu perkalian ya teman-teman. Atau misalnya dalam satu soal ada penjumlahan dan perkalian, kemudian pengurangan, maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian ya teman-teman. Yang ketiga ada operasi hitung bilangan di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Jadi aturan operasi hitungan bilangan ini harus diingat ya teman-teman, karena ketiga aturan ini sangat penting dalam operasi hitungan bilangan.
Alhamdulillah, materi operasi hitung bilangan bulat sudah selesai. Ada 4 materi, yaitu perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.